Bab 593. Selidiki satu orang. Harley buru-buru mengakhiri percakapan dengan naga kuno mistik, lalu berbalik dan melompat. Segera, sesosok jiwa masuk dari luar aula, dengan gerakan misterius dan kecepatan yang sangat cepat, sampai pada akhirnya memasuki istana bawah tanah, baru mengungkapkan bentuk aslinya. Wanita yang menyamar sebagai pria lagi. Melihat pakaian Nancy Ji, Harley tidak bisa menahan kedutan di sudut mulutnya, karena Nancy Ji berpura-pura menjadi cendekiawan yang lemah. Tapi walaupun begini, temperamennya masih beda jauh, sangat halus, dan dia masih tampan saat menyamar sebagai laki-laki. Tak heran jika Putri Suci Naura Su akan jatuh cinta padanya. Harley merasa bahwa jika dirinya adalah seorang wanita, mungkin dia juga akan menyukainya. Berpikir dalam hati, Harley melangkah maju dan memberi hormat. Benar, sebagai ketua aula, dia tetap harus tunduk pada Nancy Ji. Dalam hal status, Putra Suci dan Putri Suci lebih tinggi dari ketua aula. Putra Suci dan Putri Suci sama seperti pangeran di dunia manusia awam. Namun dalam hal kekuasaan, Putra Suci dan Putri Suci beda jauh dari ketua aula, dan ketua aula seperti salah satu pejabat tinggi di dunia manusia awam, dan mereka memimpin pasukan besar. Jadi, ketua aula Harley tetap harus memberi hormat saat bertemu. Itu hanya simbolis saja, tidak semua ketua aula seperti ini. Kamu adalah Putra Suci Putri Suci, jadi memberimu wajah, memberi hormat, karena kalian mungkin akan menjadi instruktur di masa depan. Tidak tahu kenapa Putri Suci datang kemari. Harley menatap Nancy Ji sambil tersenyum. Bantu aku selidiki seseorang. Nancy Ji berbicara dengan acuh tak acuh, ekspresinya bahkan lebih acuh tak acuh, tidak ada riak emosional di matanya yang indah, seolah-olah gangguan di dunia ini tidak ada hubungannya dengan dia. Selidiki orang. Harley tertegun, dan bertanya dengan ragu, siapa? Herikin, dewa pembunuh. Nancy Ji mengucapkan 4 kata ini dengan jelas. Mendengar 4 kata ini, Harley mengangkat alisnya tanpa sadar, tidak pernah menyangka Nancy Ji datang jauh-jauh hanya untuk menyelidiki Herikin yang dia perankan, membuat dia merasakan perasaan aneh saat mendengarnya. Putri Suci, masalah menyelidiki orang, lebih baik cari markas intelijen. Harley menatap Nancy Ji dengan curiga. Aku tidak ingin menggunakan jaringan intelijen. Nancy Ji berbisik pelan, kamu selidiki masalah ini secara diam-diam, asal-usul Herikin, pergerakannya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, selidiki dengan jelas. Kamu harus ingat satu hal, tidak peduli apa hasilnya, kamu hanya perlu melaporkannya kepadaku, tidak perlu melaporkannya ke markas. Baik, Harley mengangguk, merasa Nancy Ji agak sedikit tidak normal, meskipun penyelidikan, harusnya tidak perlu begitu misterius, kan? Namun, jika Nancy Ji tahu bahwa orang di depannya bukan Yosegu, apakah dia akan terkejut? Jika dia tahu bahwa Yosegu adalah penyamaran Harley, ekspresinya akan seperti apa? Jika dia tahu bahwa dewa pembunuh Herikin yang dia cari secara diam-diam ada tepat di depannya, tidak tahu apakah dia akan terpana di sana. Tentu saja, Harley secara alami tidak akan mengatakannya secara tiba-tiba. Terlebih lagi, dia sekarang sedang memikirkan hal lain, yaitu apakah akan mengakhiri Nancy Ji di sini. Dia tahu betul, tidak lama lagi, mereka akan merebut Sekte Han Yue, dan dalam waktu dekat, Sekte Han Yue dan Sekte Zeng yang pasti akan mengalami pertempuran besar. Jika begitu, haruskah musnahkan musuh besar ini sekarang? Situasi saat ini sama dengan malam itu di aula cabang ke-9 Sekte Han Yue. Jika didasarkan pada kebencian dan dendam, dia dan Nancy Ji tidak memiliki dendam sama sekali, tetapi dalam hal sudut pandang, mereka bermusuhan, suatu hari nanti pasti akan bertemu di medan perang.
Harley Ye tahu jelas kekuatan dan potensi Nancy Ji, kedepannya pasti akan menjadi musuh besar. Dan mungkin banyak orang di sekte Heng Yue yang akan mati di tangannya. Saat ini, di saat itu juga, dia hampir saja mengeluarkan Jenderal Mayat untuk mengepung Nancy Ji. Kekejaman perang tidak memungkinkan dia untuk menunjukkan belas kasihan, karena belas kasihan pada saat ini akan digantikan dengan darah di masa depan. Namun, dia masih menahan diri. Pertama, dia tidak ingin mengejutkan musuh tersembunyi, dan kedua, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi mantan kekasihnya. Nancy Ji berjalan pergi dengan ringan, seperti dia datang dengan ringan, datang cepat, pergi lebih cepat, swoosh langsung menghilang. Hei! Setelah dia pergi, Harley Ye menghela nafas, merasa dirinya masih berhati lembut. 5 atau 6 jam kemudian, formasi teleportasi di istana bawah tanah bergetar. Kemudian, Lucy Chu berjalan perlahan, diikuti oleh Qilian Zong, Li Kozong, Hong Luan, si jubah hitam, Selin, leluhur keluarga Su. Selain mereka, muncul ribuan sosok bayangan dalam formasi kehampaan, dan yang paling lemah berada di alam Kongming surga ketiga. Adapun leluhur sekte langit, Jelvin Zong, Cantika, mereka tinggal di markas, kota kuno Qianqiu membutuhkan leluhur sekte langit dan Jelvin Zong, sementara Cantika adalah bos sekte Ren Huang, mengendalikan seluruh jaringan intelijen sekte Yan Huang. Adapun Samuel Gu dan Master Wuya, sekarang mereka masih mengerjakan formasi. Jadi, belasan alam langit semu sekte Yan Huang, kecuali mereka yang memiliki tugas, yang lain semua diundang kemari. Ayo, berbagi. Harley Ye melemparkan 3 slip giok yang diberi segel dengan metode rahasia penutup jiwa mistik, metode rahasia Forbidden Soul dan Confused Soul, semuanya sudah selesai diduplikasikan. Krak, krak. Tak lama kemudian, suara slip giok pecah terus bergema. Selanjutnya, istana bawah tanah sangat sunyi. Harley Ye duduk di samping sambil memeluk kendi, menunggu mereka menyelesaikan 3 metode rahasia, karena kebanyakan dari mereka akan menetap di sini dan memerankan sekte Zheng Yang. Luar biasa. Tidak tahu berapa lama berlalu, Qilian Zong adalah orang pertama yang membuka kedua matanya, penuh kejutan. 3 metode rahasia ini sungguh luar biasa. Saat mengatakan itu, dia tidak lupa menatap Harley Ye dengan rasa ingin tahu, dari mana asal-usul metode rahasia ini, benar-benar diciptakan khusus untuk orang seperti kami. Seorang senior tua yang mewariskannya padaku. Harley Ye memberi alasan acak. 3 teknik rahasia ini benar-benar tidak sederhana. Segera, Lucy Chu dan Li Kozong juga bangun, sambil mendecakkan lidah. Kemudian, leluhur keluarga Su, Vino, Jeremy mereka, para sekelompok alam langit semu juga terbangun dari pencerahan satu demi satu, dan seperti Lucy Chu dan Li Kozong mereka, mata mereka juga penuh keheranan. Setelah itu, orang-orang alam Kongming juga terus terbangun. Namun, di antara orang-orang ini, tidak ada begitu lambat, butuh waktu 3 jam bagi mereka untuk memecahkan misteri itu. Aula cabang ke-9 adalah Vino, aula cabang ke-8 adalah Jeremy, siapa yang akan menjadi aula cabang ke-7? Harley Ye melirik kerumunan. Biarkan aku saja. Selin bersandar pada kruk, berjalan keluar. Dia dulunya adalah bawahan Qilian Zong sekte Tian Huang, dan dia juga adalah alam langit semu. Meskipun terlihat seperti wanita tua, tapi sebenarnya tidak lebih tua dari Hong Luan dan Lucy Chu, hanya saja malas untuk memperhatikan penampilan saja. Harley Ye yakin jika dia berubah menjadi muda, dia pasti akan sangat cantik. Beberapa orang yang menetap di sini bantu senior Selin, dan yang lainnya bersiap-siap, ikut aku ke aula cabang ke-6. Harley Ye memberi perintah. Kenapa penaklukan ini tampak seperti lelucon? Di sini, leluhur keluarga Su menghela nafas,
seorang ketua aula yang terhormat, ditangani dengan begitu mudah, kenapa rasanya aneh sekali. Makanya, ini adalah contoh kekejaman. Li Kozong mengelus jenggotnya, karena Chang Xing dan yang lainnya dilumpuhkan dengan begitu tidak masuk akal. Kita telah menjadi ketua aula, jadi kita harus memperhatikan hal ini. Jika orang lain juga seperti itu padaku, maka itu tidak lagi menyenangkan. Kali ini banyak belajar. Hong Luan menghela nafas, sepertinya setelah menjadi ketua aula, perlu membawa lebih banyak orang setiap saat. Ingin menangkap pencuri, harus menangkap bosnya dulu. Aku benar-benar sudah melihat banyak hal yang seperti ini. Adik serhantu, apakah kamu punya waktu? Di sini, Harley Ye memanggil lagi menggunakan transmisi suara kehampaan, dan menggunakan identitas token Yosegu, dan transmisi suara itu disalurkan kepada serhantu, ketua aula cabang ke-6. Setelah 3 atau 5 detik, token transmisi suara kehampaan bergetar, dan suara serhantu terdengar, Yosegu, ada apa mencariku? Bukan masalah besar, hanya saja aku baru saja mendapat harta karun, dan aku ingin mengajakmu untuk melihatnya. Tidak tahu kamu mau kemari atau aku ke sana, Harley Ye berkata sambil tersenyum. Harta karun. Serhantu berseru kaget, tunggu saja, aku yang ke sana. Baik-baik. Harley Ye terbatuk kering. Awalnya dia ingin membawa orang ke sana. Siapa sangka serhantu begitu pengertian, sendiri yang melompat ke dalam perangkap. Menghemat banyak waktu. Istana bawah tanah sudah terisolasi dari dunia luar, kan? Harley Ye melirik Lucy Chu. Aku yang kerja, kamu tidak perlu khawatir. Baik, Harley Ye segera mengeluarkan cambuk dewa, menyingsingkan lengan bajunya, bersiap untuk memburu cambuk yang menggelegar di depan formasi kehampaan. Di sini, Master Sekte Yan Huang sudah bubar, tetapi Qilian Zong, Li Kozong mereka, para sekelompok alam langit semu berjalan dalam formasi teleportasi kehampaan di sekitar. Masing-masing mereka sedang membuat serangan maut. 1 tidak bisa, maka 2 tidak bisa maka 3. Kita tidak percaya, begitu banyak orang tidak dapat melumpuhkan seorang alam langit semu sepertimu. Bersambung. Bab 594. Langsung datang saja. Waktu berlalu dengan lambat, tidak sampai 15 menit kemudian formasi teleportasi kehampaan bergetar. Sudah datang. Mata Harley Ye menyipit, energi vitalitas mengalir masuk ke dalam cambuk dewa, dan dipegang dengan kedua tangan. Postur ini mirip dengan postur bermain baseball, memukul orang dengan keras. Wong. Saat formasi teleportasi kehampaan bergetar, sesosok tubuh mendesing, Senior Gu, aku. Boom. Serhantu yang baru saja keluar dan belum menyelesaikan kalimatnya, cambuk dewa Harley Ye sudah menghantam. Serhantu yang belum bereaksi terpukul di bagian belakang kepalanya, sekujur tubuh terhuyung-huyung di formasi teleportasi. Zeng. Tanpa urutan tertentu, Li Kozong membuat serangan yang menggelegar. 1 tebasan pedang seperti cahaya ilahi, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Serhantu, yang belum menstabilkan tubuhnya, saat itu juga lautan diafragmanya tertusuk, belum sempat menjerit kesakitan. Cambuk kedua Harley Ye sudah tiba, dan serhantu jatuh ke tanah langsung. Semuanya terjadi dalam 2 atau 3 detik. Bukankah ini terlalu cepat? Orang tua keluarga Su mengerutkan sudut mulutnya. Alam langit semu baru saja dihapuskan. Kebenaran membuktikan betapa pentingnya kerjasama tim. Hong Luan menghela nafas. Kalian, siapa kalian? Serhantu yang jatuh di tanah, memandang Harley Ye dan yang lainnya dengan tatapan ngeri. Barusan dia dalam keadaan linglung. Sekarang setelah memikirkannya, ini adalah jebakan. Dan ini adalah jebakan yang dipasang untuknya. Ada begitu banyak alam langit semu,
Meskipun tidak melakukan serangan secara diam-diam, dia juga tidak akan bisa melarikan diri. Kita semua adalah orang baik. Harley menunjukkan dua baris gigi seputih salju, lalu telapak tangannya sudah berada di tulang tengkorak serhantu. Ah! Tak lama kemudian, teriakan nyaring serhantu terdengar di istana bawah tanah. Setelah belasan detik, jeritan itu menghilang. Harley sudah selesai melakukan pelacakan jiwa, dan serhantu, yang masih sebagai master alam langit semu beberapa menit yang lalu, saat ini sudah pingsan dan telah menjadi orang yang lumpuh. Di sini, Harley menarik napas dalam-dalam, wajahnya masih sedikit suram. Dari ingatan serhantu, dia melihat terlalu banyak gambar yang membuat orang merasakan amarah, mengejar dan membunuh Andreas yang mereka. Meskipun jasanya tidak besar, tapi dia paling banyak melakukan serangan. Dia memiliki kekhasan, yaitu memakan hati manusia mentah-mentah. Murid tetua sekte Heng Yue, tidak tahu berapa banyak orang yang mati di tangannya seperti ini. Biarkan kamu hidup beberapa hari lagi. Harley berkata dengan dingin, dan menyerahkan memori jiwa kepada mereka. Saat semua orang membaca memori serhantu, wajah mereka tidak terlalu baik, terutama Hong Luan dan Lucy Chu berdua, melihat adegan serhantu memakan hati manusia mentah-mentah dalam ingatan itu, keduanya hampir muntah. Ketua Aula Cabang ke-6, biarkan aku saja. Sebelum Harley bertanya, si jubah hitam mengajukan diri. Penutup jiwa mistik, Forbidden Soul, dan Confused Soul sudah dimurnikan. Harley melirik si jubah hitam, untuk menghindari masalah. Bersiaplah dulu baru pergi, semuanya hati-hati, apa yang kita lakukan sekarang, kekuatan lain mungkin juga melakukannya. Master Suci, jangan khawatir, aku punya perhitungan sendiri. Si jubah hitam tersenyum, lalu berbalik dan melangkah ke formasi teleportasi. Bukan hanya dia, tetapi juga banyak master sekte Yan Huang yang berjalan bersamanya. Semuanya adalah kultivator alam Kongying surga ke-9. Sudah 4 orang yang ditangani, ada 5 lagi. Harley mengangkat telinganya, selanjutnya adalah aula cabang ke-5. Jika terus seperti ini, dalam waktu kurang dari sehari, kita akan menangani semua 9 aula cabang sekte Heng Yue sekaligus. Leluhur keluarga Su mulai menghela nafas lagi, walaupun bermain-main, tetap saja, benar-benar seperti lelucon. Sudah dibilang orang kejam, bukankah kita harus berdedikasi, kan? Harley tersenyum, sekali lagi menyematkan token Yosegu ke dalam prasasti transmisi suara kehampaan, memanggil ketua aula cabang ke-5, Yoda Sue. Ada apa? Tak lama kemudian, suara Yoda Sue terdengar. Senior Sue, begini, aku baru-baru ini menemukan harta karun, tetapi aku tidak tahu benda apa itu, bisakah kamu membantuku melihatnya? Harley tersenyum, kamu lihat, aku pergi ke aula cabang ke-5 atau kamu datang ke aula cabang ke-7ku? Kamu yang kemari. Xavier Zong dan Tony Simen juga ada di sini. Ketua aula ke-3 dan ketua aula ke-4 juga bersamamu. Harley membuka mulutnya, kakinya yang terangkat dengan sadar diletakkan kembali. Kenapa? Heran. Suara Yoda Sue sedikit tidak senang. Tidak heran, tidak heran. Harley terbatuk kering, ada orang lain yang melihat, mungkin bisa melihat sesuatu, aku akan ke sana setelah aku selesai di sini. Setelah berkata, Harley memblokir transmisi suara di sana, dan melihat ke arah kerumunan dengan sudut mulutnya berkedut. Ingin melumpuhkan ketiganya secara bersamaan dan tanpa diketahui oleh bawahan mereka, ini agak sulit. Qilian Zong membelai janggutnya dan mengerang, aku sarankan mulai dari aula cabang pertama dan kedua. Hati-hati berlayar di kapal berusia 1000 tahun, aku juga setuju. Liko Zong merenung. Wong. Di sini, batu transmisi suara kehampaan bergetar,
dan ada suara di dalamnya, tetapi suara Francisco Xiao, Master Aula kedua, Zuma Su ingin datang ke Aula cabang ke-9. Mendengar ini, Harley Ye mengangkat alisnya. Zuma Su datang ke Aula cabang ke-9, buat apa? Tidak peduli apapun yang dia lakukan, karena sudah datang, jangan berharap ingin pergi, berikan saja kepada kami. Li Kozong dan Qilian Zong berjalan ke formasi teleportasi tanpa urutan tertentu. Sebelum pergi, tidak lupa memberitahu Harley Ye dan yang lainnya, kalian semua fokus pergi ke aula cabang pertama, ke Windian. Mengerti, Harley Ye menyeringai. Swoosh, swoosh. Dengan kecepatan putaran formasi kehampaan, keduanya menghilang ke dalam formasi teleportasi. Setelah mereka pergi, Harley Ye berlari lagi ke depan batu transmisi suara kehampaan, menarik napas dalam-dalam, lalu memanggil, "Ketua Aula, apakah ada di sana?" "Ada apa?" Segera, sebuah suara terdengar dari batu transmisi suara. Windian sepertinya sedang berlatih, merasa tidak senang karena diganggu, dan nadanya tidak begitu baik. "Begini, aku baru-baru ini menemukan harta karun dan ingin langsung datang saja." Sebelum Harley Ye menyelesaikan kata-katanya, Windian langsung menyela, membuat Harley Ye merasa canggung sesaat. "Ingin kita ke sana? Ya sudah ke sana saja." Lu Shichu dengan santai melangkah masuk ke formasi teleportasi. Setelah itu, leluhur keluarga Su, Hongluan juga berjalan masuk satu demi satu. "Aku suka orang yang lugas." Harley Ye juga mengangkat telinganya dan masuk. Tak lama kemudian, semua orang menghilang ke dalam formasi teleportasi. Dalam 15 menit, semua orang berjalan keluar dari formasi teleportasi dan muncul di istana bawah tanah aula cabang pertama. Saat melihatnya, mereka tercengang, karena di aula cabang pertama istana bawah tanah, selain Windian, ada 9 orang, dan semuanya adalah Master Alam Kongming Surga ke-9, semuanya berdiri dengan rapi. Astaga! Melihat orang-orang ini, Harley Ye langsung mengutuk dalam hati, "Silana, benar-benar cukup berhati-hati. Menurutku, Windian ini tidak mudah ditangani." Leluhur keluarga Su bersuara, 9 alam Kongming Surga ke-9, ditambah dengan dia alam langit semu, tampak jelas, ingin melumpuhkannya tanpa disadari, itu sangat sulit. Iya, Lu Shichu juga menyuarakan kalimat ini, Windian lebih sulit ditangani daripada yang dibayangkan, sangat lihai. Dan ini masih di aula cabang pertama. Agak sedikit tidak realistis jika ingin menutup seluruh istana bawah tanah dari dunia luar di bawah tatapannya. Hongluan juga berkata, "Kali ini kita sedikit terburu-buru. Yosegu, datang kemari dan duduklah." Saat mereka berempat diam-diam mentransmisikan suara, Windian berkata, "Baik." Harley Ye tersenyum dan segera berjalan, kemudian tidak lupa mengirim transmisi suara ke Hongluan dan yang lainnya, bertindak sesuai kesempatan, jika tidak bisa langsung mundur. "Kudengar kamu menemukan harta karun." Windian memegang gelas anggur dengan santai, menyesapnya, lalu menatap Harley Ye dan tersenyum, "Tidak tahu apakah bisa membuatku merasa takjub." Bersambung.